Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranta Windrinata, NPM 2404036, kelas TPB 3A, program studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akam Migas Palembang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan jurnal yang berjudul Pemetaan Geologi Desa Sungai Paur, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jawa. Adapun yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pemetaan geologi merupakan metode penting untuk memahami kondisi geologi suatu daerah secara langsung melalui pengamatan lapangan, tidak hanya dari studi literatur. Kegiatan ini mencakup analisis geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologi untuk memperoleh gambaran kondisi geologi secara menyeluruh, termasuk potensi sumber daya dan kerawanan bencana. Desa Sungai Paur berada di cekungan Sumatera Selatan yang memiliki sejarah tektonik dan stratigrafi yang kompleks, sehingga perlu dilakukan pemetaan geologi secara detail. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kondisi geologi daerah Sungai Paur dan sekitarnya, meliputi geomorfologi, stratigrafi, serta secara geologi berdasarkan hasil pemetaan geologi permukaan. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah pemetaan geologi yang meliputi pengamatan geomorfologi, analisis batuan secara makroskopis, pengamatan struktur geologi di lapangan, serta analisis stratigrafi berdasarkan sebaran dan hubungan antar satuan batuan yang ditemukan di lokasi penelitian. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian terdiri atas dua satuan geomorfologi utama, yaitu yang pertama perbukitan denudasional kurang lebih 30% dan dataran denudasional kurang lebih 70% dengan pola aliran sungai dendritik. Secara stratigrafi, ditemukan 4 satuan batuan, yaitu yang pertama satuan batuan pasir talang akar, yang kedua satuan batu lempung gumai, yang ketiga satuan serpi gumai, dan yang keempat satuan serpi karbonat gumai. Satuan tertua adalah batu pasir talang akar berumur Oligosen akhir Miosen awal. Sedangkan formasi gumai diendapkan pada Miosen awal sampai tengah dalam lingkungan laut dangkal hingga laut terbuka. Struktur geologi tidak berkembang secara signifikan karena dominasi morfologi dataran. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai di daerah penelitian adalah pola dendritik yang menyerupai percabangan pohon. Pola ini menunjukkan bahwa litologi menyusun relatif homogen dan struktur geologi tidak berkembang secara dominan. Fisiografi daerah penelitian. Berdasarkan pembagian fisiografi Van Bemmelen 1949, daerah Sungai Paur termasuk ke dalam zona dataran rendah dan bergelombang. Zona ini dicirikan oleh perbukitan rendah dengan elevasi sekitar 100-400 meter di atas permukaan laut, dan merupakan zona yang paling luas di bagian timur Pulau Sumatera. Berikutnya ada karakter litologi. Beberapa ciri litologi utama di satuan batuan,
yaitu yang pertama ada Serpi Gumai, yaitu butir sangat halus, terpilah baik, permeabilitas rendah. Kemudian ada Batu Lempung Gumai, mudah lapuk, warna abu-abu hingga kekuningan. Dan yang terakhir ada Batu Pasir Talang Akar, dicirikan dengan berpori, terpilah baik, berpotensi sebagai reservoir. Nah, baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu adalah daerah Sungai Pawur didominasi oleh bentukan denudasional dengan 4 satuan batuan utama dari formasi Talang Akar dan formasi Gumai. Tidak ditemukan struktur geologi yang signifikan akibat topografi yang relatif datar. Potensi wilayah penelitian adalah untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan kendala utama atau potensi kebencanaan adalah kesulitan air yang disebabkan oleh dominasi litologi Serpi dengan permeabilitas rendah. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.